Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sian Mirza. Kali ini kita akan belajar asimtot fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Masih merupakan materi matematika peminatan SMA kelas 12. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pelajaran ini adalah kompetensi yang ke-3.3. Kalian harus bisa menjelaskan asimtot datar dan tegak, kurva, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Setelah itu kalian juga harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan asimtot datar dan tegak, fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang pengertian apa itu yang dimaksud dengan asimtot. Asimtot secara umum adalah sebuah garis, bisa lurus, bisa juga lengkung, yang mendekati kurva pada ujung-ujung intervalnya. Asimtot tidak diartikan sebagai garis yang tidak pernah dipotong oleh kurva, karena ada kasus ketika kurva juga bisa memotong asimtotnya. Penekanan definisi asimtot bukanlah pada memotong atau tidak memotong kurva, melainkan pada mendekati kurva. Demikian pengertiannya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ini adalah gambar sebuah kurva dari Px sama dengan X per 1 plus X kuadrat dengan asimtot dari fungsi Px tersebut adalah Y sama dengan 0. Perhatikan kurvanya, ini kurva X per 1 plus X kuadrat. Nah, asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Ini adalah Y sama dengan 0. Nah, di sini digambarkan bahwa asimtot di sini garis putus-putus memotong kurvanya. Inilah yang dimaksud dalam penjelasan pengertian tadi, bahwa asimtot tidak diartikan sebagai garis yang tidak pernah dipotong. Contoh salah satunya adalah kurva ini, bahwa asimtotnya juga bisa memotong kurva tersebut. Berikutnya adalah asimtot datar fungsi aljabar. Apa itu asimtot datar? Perhatikan definisi berikut. Definisi asimtot datar: jika limit fx untuk x mendekati ta hingga itu sama dengan L, atau limit fx untuk x mendekati negatif ta hingga juga sama dengan L, maka garis mendatar Y sama dengan L dinamakan asimtot datar dari fungsi tersebut, yaitu fungsi Y sama dengan fx. Kita perhatikan dulu contoh berikut ini. Perhatikan contoh atau ilustrasi gambar berikut. Diketahui sebuah fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3 per 4x kuadrat min 9. Jika digambar menggunakan aplikasi GeoGebra akan terlihat seperti ini. Asimtot datar dari fungsi Gx adalah Y sama dengan setengah. Y sama dengan setengah, garisnya ini di sini Y sama dengan setengah yang putus-putus berwarna hijau. Ini adalah garis Y sama dengan setengah, dan garis ini disebut sebagai asimtot datar ya. Asimtot datar. Dari mana didapatkan Y sama dengan setengah? Dicari limitnya di sini. Limit Gx untuk X mendekati ta hingga sudah pernah kalian pelajari. Hasilnya adalah di sini koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi. Karena variabelnya pangkatnya sama, maka di sini hasilnya 2/4 atau 1/2. Itulah nilai dari asimtot datar Y. Y sama dengan setengah, itulah asimtot datarnya.
Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan ini, karena pangkat tertinggi variabel pembilang sama dengan pangkat tertinggi variabel penyebut, maka Gx tadi, fungsi Gx, dicari limitnya untuk X mendekati tak hingga. Limit dari 2X kuadrat min 5X plus 3 per 4X kuadrat min 9 untuk X mendekati tak hingga sama dengan 2 per 4. Dari koefisien ini sama dengan 1 per 2, sehingga asimptot datar dari fungsi Gx ya tadi adalah Y sama dengan 1 per 2. Inilah asimptot datarnya. Kita lanjutkan dengan asimptot tegak fungsi aljabar. Perhatikan definisi berikut. Definisi asimptot tegak. Jika garis X sama dengan C merupakan asimptot tegak dari grafik fungsi f(x) jika salah satu dari pernyataan berikut benar, yaitu limit f(x) X mendekati C positif atau C dari kanan sama dengan tak hingga, atau limit f(x) X mendekati C dari sebelah kanan atau C positif sama dengan negatif tak hingga, dan limit f(x) X mendekati C dari kiri sama dengan tak hingga, atau limit f(x) X mendekati C dari arah kiri sama dengan negatif tak hingga. Ini definisi dari asimptot tegak. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan grafiknya. Perhatikan gambar berikut. Di sini garis putus-putus adalah garis X sama dengan negatif 1. Garis X sama dengan negatif 1 merupakan asimptot tegak fungsi f(x). Dalam hal ini, fungsi px sama dengan 1 per x plus 1 pangkat 2. Dari rumus 1 per x plus 1 pangkat 2, pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 1. Itulah asimptot tegaknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas nilai limit dari f(x) sama dengan 1 per x plus 1 pangkat 2. Perhatikan penyebut dari f(x). Penyebutnya adalah x plus 1 pangkat 2. Tentukan pembuat nol fungsi dari penyebut yang menyebabkan nilai f(x) sama dengan tak hingga, yaitu x sama dengan negatif 1. Kemudian jika ini negatif 1 ya, diganti negatif 1 plus 1 itu 0, 0 pangkat 2 juga hasilnya 0, dan 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Kemudian akan dicek ya, setelah ketemu x nya sama dengan negatif 1 akan dicek pada x sama dengan negatif 1, diperoleh limit 1 per x plus 1 kuadrat x mendekati negatif 1 ya, di sini negatif 1 dari arah kiri sama dengan tak hingga, dan limit 1 per x plus 1 kuadrat x mendekati negatif 1 dari arah kanan juga sama dengan tak hingga. Karena memenuhi limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit x mendekati negatif 1 per x plus 1 kuadrat sama dengan tak hingga, sehingga asimptot tegak dari f(x) adalah x sama dengan negatif 1. Selanjutnya kalian harus bisa mengerjakan soal latihan. Soal latihannya tentukan asimptot datar dan tegak sekaligus dari satu fungsi aljabar f(x) sama dengan 3x plus 7 per 2x min 5. Kemudian gambarkan pada bidang koordinat seperti di contoh tadi. Kalian boleh menggunakan aplikasi GeoGebra jika memungkinkan, kemudian dicetak dan bisa dikirimkan sebagai jawaban. Kalian juga boleh menggunakan gambar secara manual, menggambar secara manual, baik itu asimptot datar maupun asimptot tegaknya. Demikian penjelasan saya untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.